Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pertama-tama perkenalkan saya Riansi Asbab Pratama. Pada hari ini, pada kesempatan hari ini akan mewawancara untuk kebutuhan PLP1 PBI. Dan pada kali ini narasumber saya adalah seorang guru, Pak. Maaf, siapa namanya, Pak? Pak Ade. Pak Ade, oke. Pak Ade. Jadi pada kali ini kami akan memberikan 3 pertanyaan dalam ini perspektif Bapak. Silahkan dijawab aja terkait beberapa hal ini. Yang pertama adalah apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjadi guru untuk menyeimbangkan antara tuntutan nilai ujian dan kebutuhan pembelajaran siswa yang lebih bermakna gitu, Pak. Untuk menyeimbangkan itu, Pak. Ya, ini tantangan yang saya hadapi selama 11 tahun menjadi guru ya, di SMA Negeri 1 Luragung itu, terutama dalam pengkondisian siswa ya. Karena pada dasarnya siswa itu mempunyai murid, ya disebutnya murid kalau sekarang ya. Murid itu mempunyai peminatan yang berbeda-beda ya, kesukaan yang berbeda-beda dalam mata pelajaran. Jadi gimana caranya supaya guru itu bisa memberikan sebuah terobosan untuk bisa menyatukan banyak sekali perbedaan-perbedaan tersebut ya. Seperti kita Bapak sebagai guru bahasa Inggris itu masuk ke kelas dan di sana ada 36 siswa yang mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Ada yang suka bahasa Inggris, matematika, atau mungkin mata pelajaran yang lain ya. Ketika tantangan itu harus benar-benar kita jalani untuk bisa menyelaraskan, karena kita tujuannya itu untuk mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu bahasa Inggris. Dan untuk bisa mencapai nilai yang maksimal itu perlu adanya metode-metode yang sangat menarik. Di sini supaya anak tersebut bisa berkoordinasi atau bekerja sama atau bisa melakukan pembelajaran mandiri, guru harus bisa mempunyai metode yang sangat bagus ya, terutama dalam segi pengkondisian belajar di kelas. Saya sendiri pribadi di kelas itu metode pembelajarannya yang menggunakan PJBL, bisa PBL juga ya, dan pendekatan yang lainnya, terutama pemanfaatan media sosial, media sosial atau fasilitas dari sekolah ya. Kadang siswa itu lebih tertarik dalam belajar ketika di dalamnya itu penggunaan media itu dilaksanakan ya, sehingga itu bisa mendorong keinginan siswa untuk belajar dan bisa menemukan apa yang mereka pahami ketika materi yang kita sampaikan itu tercapai. Seperti itu. Baik, jadi ada terobosan-terobosan sendiri antar masing-masing guru untuk menyesuaikan minat bakat siswa. Oke, yang kedua Pak, masih ada terhubungnya. Bagaimana Bapak sendiri untuk menjaga motivasi mengajar ketika kondisi itu tidak kondusif, siswa-siswa tuh mungkin ada sesuatu gitu yang membuat mereka bingung, atau kan kadang siswa ada gitunya Pak, moodnya gitu, supaya tetap kondusif. Baik, untuk kadang ketika pembelajaran berlangsung, betul sekali siswa itu kadang ada yang cenderung boring dari mulai cuaca ya, akibat panas atau belajar sebelumnya panas atau kelelahan. Kami suka memiliki strategi termasuk menggunakan ice breaking ketika belajar. Ice breaking ini bertujuan untuk mengembalikan semangat dari murid untuk bisa belajar kembali dalam bahasa Inggris. Dan ice breaking ini tidak hanya berbasis di lapangan atau mungkin suatu gerakan di dalam kelas, bisa juga dicampur dengan media yang tadi disampaikan, terutama ice breaking menampilkan sesuatu di layar, terutama dalam segi kebahasa Inggrisan. Karena di dalam bahasa Inggris itu tentunya Bapak sebagai guru bahasa Inggris, ice breaking itu harus sesuai, karena itu salah satu modal untuk menarik semangat siswa yang tadinya tidak semangat lah atau banyak masalah lah, supaya bisa kembali untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Seperti itu. Oke, menarik, sorry. Baik, kalau begitu lanjut yang terakhir, yang ketiga.
Yang ketiga itu berarti menurut Bapak dengan kondisi sekarang ya, Bapak mengajar dan lain sebagainya dengan tadi metode-metode seperti itu, apakah yang sekarang ini sudah ideal menurut Bapak atau ada harapan lebih ke depannya? Oh, sudah ideal atau ada harapan Ya, yang harus diimprove gitu Pak menurut Bapak? ya kalau sepanjang sampai saat ini karena ya saya juga sebagai guru bahasa Inggris juga perlu meningkatkan kualitas belajar ya, untuk mengajar ya karena guru juga belajar ya. Nah di sini, saya pribadi, selalu ikut, apa namanya tuh, seminar-seminar ya, Oh, ada terutama kemarin juga seminar-seminar. saya sudah masuk dalam seminar, mengikuti pelaksanaan seminar deep learning. Yang mana deep learning itu seperti yang kita tahu bahwa sesuatu strategi yang ada di dalam kurikulum Merdeka untuk bisa menambahkan atau memfasilitasi siswa untuk memahami apa yang kita sampaikan ya, terutama ya apa lebih dalam ya, pembelajaran lebih mendalam, lebih mengenal karakter siswa, lebih betul-betul memberikan sebuah materi kepada siswa yang mana mereka akan memahami secara lengkap atau komplit dari sebuah materi. Ya, tidak hanya kita belajar materi disampaikan secara umum, secara apa namanya tuh merata, tapi lebih ke satu persatu kita harus bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh siswa untuk ketika belajar. Nah, itu merupakan sebuah apa namanya tuh peningkatan yang saya harapkan ke depan supaya guru itu lebih betul-betul memiliki strategi ya, karena ini masih memerlukan diseminasi ya untuk guru-guru yang lain ya. Ini untuk bisa memahami apa yang harus lebih apa namanya itu diutamakan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, yang itu salah satunya yang diutamakan itu adalah dengan menggunakan metode deep learning, yaitu memahami setiap murid. Ya, setiap murid, memahami setiap murid, karakter belajarnya seperti apa, disesuaikan apa namanya tuh, terutama ya seperti tadi yang sudah dibicarakan, penggunaan ice breaking yang baik, penggunaan metode pembelajaran yang baik, dan bahkan penilaian pun secara formatif ya, tidak hanya sumatif, secara formatif itu harus meluas ya, tidak hanya satu orang siswa, dua orang siswa yang pandai kita jadikan sebagai contoh untuk pembelajaran, tapi ini harus merata. Semua siswa harus bisa merata dan benar-benar bisa menggali potensi siswa dalam pembelajaran agar semua yang kita sampaikan di kelas itu benar-benar bisa merata. Setiap itu gitu. Harapan saya itu setiap guru itu harus bisa mengikuti pembelajaran. Lebih ke bagaimana harapan Bapak bisa setiap guru bisa bisa menggunakan deep learning ini untuk menggali potensi-potensi siswa ya. Baik. Terima kasih banyak. Itu dia wawancara saya dengan Pak Ade, guru di SMN 1 Luragung yang sangat insightful. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.